내 다리를 어릴 줄 모르지. 모스코 속세계 내가 못 되거든요. Pada tahun 2011, dunia terkejut ketika tsunami setinggi 50 kaki menghantam Jepang, merenggut lebih dari 20.000 nyawa dan menghanyutkan ratusan ribu rumah. Dampak bencana ini memaksa Jepang untuk membangun tembok pertahanan tsunami raksasa yang membentang hampir 250 km di sepanjang garis pantai timur. Untuk menciptakan tembok yang setinggi hampir 15 meter dan cukup kuat untuk menahan dampak jutaan ton air, Jepang mengerahkan puluhan ribu insinyur, mesin canggih, dan proses konstruksi yang dirancang dengan presisi hingga milimeter terakhir. Namun, satu pertanyaan besar tetap belum terjawab. Dapatkah tembok beton raksasa ini benar-benar melindungi Jepang dari tsunami di masa depan? Selama beberapa dekade, pantai timur laut Jepang telah hidup di bawah ancaman yang mengerikan, yaitu kombinasi mematikan antara gempa bumi dan tsunami. Jepang terletak di persimpangan 4 lempeng tektonik besar, di mana zona tumbukan kerak bumi selalu mengalami pergeseran. Setiap tahun, lebih dari 500 gempa bumi terjadi akibat pergerakan geologis ini. Ketika lempeng-lempeng tersebut tiba-tiba bergeser di bawah dasar laut, seluruh dasar laut dapat naik atau tenggelam dalam sekejap. Deformasi mendadak ini mendorong dinding air raksasa yang menciptakan gelombang tsunami setinggi puluhan kaki yang melaju ke pantai dengan kekuatan yang mengerikan. Di masa lalu, kota-kota kecil di pesisir terbiasa mendengar peringatan siaga merah melalui pengeras suara, dan penduduknya secara naluriah berlari menuju tempat yang lebih tinggi begitu tanah mulai bergetar. Bencana pada tanggal 11 Maret 2011 merupakan bukti paling mengerikan dari ancaman ini. Gempa bumi berkekuatan 9,1 skala Richter yang menghancurkan lebih dari 300 km batas lempeng tektonik di bawah Samudra Pasifik itu menghasilkan tsunami setinggi hampir 15 meter, jauh melampaui pertahanan yang pernah disiapkan Jepang. Gelombang tersebut merenggut lebih dari 20.000 nyawa, meratakan lebih dari 120.000 rumah, dan memicu krisis besar di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Tembok penahan ombak yang lama, dirancang hanya untuk menahan gelombang setinggi 8 meter, benar-benar kewalahan menghadapi kekuatan tsunami. Jepang segera menyadari bahwa gempa bumi itu hanyalah awal dari bencana yang lebih besar. Tsunami merupakan penghancur yang sesungguhnya. Oleh karena itu, negara ini membangun tembok pertahanan tsunami sepanjang hampir 400 km, masing-masing setinggi 13 hingga 15 meter, dengan fondasi yang menancap sedalam 24 meter. Tembok beton raksasa ini dirancang untuk memberikan waktu berharga bagi evakuasi penduduk sebelum gelombang datang. Lebih dari 200 triliun yen diinvestasikan, tidak hanya untuk membangun tembok, tetapi juga untuk meningkatkan sistem peringatan darurat dan jalur evakuasi. Ini merupakan pernyataan tegas. Meskipun tsunami mungkin akan kembali, Jepang tidak akan membiarkan peristiwa 2011 terulang. Langkah pertama dalam membangun tembok penahan ombak besar ini adalah melakukan penelitian di laboratorium. Para insinyur mengumpulkan data dari tsunami tahun 2011 dan kemudian menciptakan kembali gelombang tersebut dalam tangki gelombang buatan serta model skala kecil untuk mempelajari bagaimana air menghantam dan meluap melewati tembok. Setelah melalui serangkaian pengujian yang intensif, mereka terus menyesuaikan tinggi, ketebalan dan kemiringan dinding, serta merancang fondasi yang lebih dalam untuk mencegah robohnya tembok saat diterjang ombak. Desain akhir ditetapkan setelah model-model tersebut menunjukkan performa yang optimal. Dinding setinggi 14-15 meter dengan fondasi yang ditancapkan sedalam 20-25 meter. Dasar trapesium yang lebar, dan inti baja bertulang yang cukup kuat untuk menahan gelombang tsunami ekstrim. Setelah desain diselesaikan, langkah selanjutnya adalah menentukan lokasi pembangunan tembok besar ini. Bentangan sepanjang hampir 400 km membentang di sepanjang garis pantai Tohoku di timur laut Jepang, wilayah yang terkena dampak terbesar dari tsunami 2011. Garis pertahanan ini melintasi prefektur Aomori, Iwate, Miyagi, dan Fukushima, membentuk garis pertahanan pantai terpanjang dan paling terpadu dalam sejarah Jepang. Setelah rute pasti ditentukan, para pekerja mulai membersihkan lahan, menghilangkan rumah-rumah yang sudah tidak terpakai, infrastruktur yang rusak, saluran listrik dan pipa-pipa. Pada saat yang sama,
Mereka membangun jalan akses, tempat penyimpanan material, platform derek, stasiun pencampuran beton, dan sistem drainase sementara agar pembangunan dapat terus berlanjut meskipun di musim hujan. Sebagian besar garis pantai Tohoku berada di atas tanah berpasir yang lemah, sehingga para insinyur melakukan survei terperinci untuk memperkuat tanah tersebut. Mereka memasang tiang pancang beton atau baja yang dalam, menambahkan lapisan batu pecah dan pasir yang dipadatkan, serta menstabilkan permukaannya. Tujuan utamanya adalah menciptakan dasar yang kokoh dan cukup kuat untuk menopang dinding setinggi puluhan meter tanpa ambles, bergeser, atau retak seiring waktu. Setelah tanah distabilkan, ekskavator menggali lubang fondasi besar di beberapa lokasi hingga kedalaman lebih dari 20 meter. Dekat garis pantai, para pekerja membangun dinding penahan sementara untuk mencegah air laut masuk. Setelah itu, lapisan dasar beton dicor, diikuti oleh kerangka baja penguat dan blok fondasi besar yang membentuk alas berat dan lebar untuk menahan dinding dari gelombang besar. Di atas fondasi, para pekerja merakit kerangka besi beton tinggi dan tebal sesuai desain laboratorium yang telah dioptimalkan. Backisting dipasang dan beton dipompa ke dalam cetakan bagian demi bagian. Setiap blok yang biasanya memiliki panjang beberapa puluh meter, dicor, dikeringkan, diperiksa dan kemudian dihubungkan dengan blok berikutnya, sehingga menciptakan penghalang kontinu di sepanjang pantai. Di sisi yang menghadap laut, kru memasang unit beton khusus seperti tetrapoda, das, dan blok peredam energi lainnya. Material ini ditumpuk berlapis-lapis di sekitar dasar dinding untuk meredam kekuatan gelombang sebelum menghantam struktur. Beberapa bagian menggunakan permukaan bertingkat, miring, atau tepian peredam cipratan untuk menurunkan tinggi gelombang air. Di sisi darat, tanah dan batu pecah ditambahkan bersamaan dengan saluran drainase untuk mencegah genangan air hujan di belakang tembok. Banyak ruas jalan dilengkapi dengan jalan setapak atau jalan inspeksi di bagian atasnya. Di beberapa kota, tembok penahan ombak bahkan berfungsi ganda sebagai bagian dari jalan raya setempat. Pagar ombatas, pagar, tangga keamanan, dan rambu-rambu ditambahkan untuk memungkinkan akses publik yang aman. Perlu dicatat bahwa ini hanyalah prinsip konstruksi umum yang diterapkan pada keseluruhan proyek. Dengan panjang tembok penahan ombak yang membentang hampir 400 km, setiap area memerlukan penyesuaian kecil dalam proses konstruksi, tergantung pada medan, kondisi tanah, dan kedalaman pantai. Variasi ini umumnya minor dan tidak mengubah struktur atau desain keseluruhan penghalang tsunami. Di beberapa bagian di mana dinding penahan ombak memerlukan ketebalan dan ketahanan benturan tambahan, para pekerja menambahkan lapisan blok beton pracetak pada permukaan luar. Panel-panel yang saling terkait ini diangkat ke tempatnya menggunakan derek dan disusun dalam pola yang rapat dan seragam untuk memperkuat dinding serta mengurangi erosi akibat gelombang laut yang terus-menerus. Setelah terpasang, ubin-ubin tersebut menciptakan lapisan pelindung yang diperkuat, membantu dinding penahan ombak menahan gempuran Samudra Pasifik selama beberapa dekade ke depan. Di kota-kota pelabuhan yang sibuk seperti Iwaki, para insinyur Jepang merancang titik masuk khusus agar kapal tetap dapat beroperasi secara efisien. Tipe pertama adalah gerbang tsunami dari atas ke bawah, yang dibangun dengan panel baja besar yang digantung di antara dua menara beton. Gerbang ini dioperasikan oleh motor hidrolik dan sistem katrol. Ketika peringatan tsunami dikeluarkan, panel baja akan turun dari atas, menutup pintu masuk pelabuhan seperti dinding vertikal yang menghalangi gelombang yang datang. Di pelabuhan lain, sistem pintu air dirancang untuk dibuka dari bawah ke atas. Dengan seluruh pintu air biasanya terletak rata di dasar laut, memungkinkan kapal lewat dengan bebas. Ketika tsunami mendekat, sistem hidrolik mengangkat pintu air dari bawah, menguncinya ke dinding samping untuk membentuk penghalang kokoh terhadap air yang masuk. Desain ini sangat ideal untuk area yang tidak memiliki ruang di atas kepala untuk menara, sehingga memungkinkan lalu lintas maritim beroperasi 24 jam per minggu tanpa hambatan. Karena gerbang tersebut berada di bawah air, materialnya harus dibangun dari baja yang sangat tahan korosi, dengan engsel yang tertutup rapat untuk mampu menahan tekanan konstan dari air laut dan pasir. Inilah keseluruhan kategori konstruksi yang diterapkan dalam pembangunan tembok penahan tsunami di Jepang.
Setelah selesai dibangun, tembok penahan tsunami sepanjang hampir 400 km di sepanjang garis pantai Tohoku menjadi sistem pertahanan pantai berkelanjutan terbesar yang pernah ada di Jepang. Proyek monumental ini menelan biaya lebih dari 200 triliun rupiah, melibatkan lebih dari 30.000 insinyur, pekerja, dan spesialis geoteknik, serta membutuhkan ribuan mesin berat yang beroperasi tanpa henti selama 57 tahun. Ratusan dagian dinding dibangun secara bersamaan, masing-masing memerlukan perlakuan fondasi, struktur beton, dan penguatan yang berbeda, yang disesuaikan dengan kondisi medan setempat. Setelah tembok beroperasi, simulasi menunjukkan bahwa sistem penahan ombak yang baru dapat mengurangi kekuatan benturan tsunami sebesar 30 hingga 50%, memberikan beberapa menit tambahan untuk evakuasi, cukup untuk menyelamatkan puluhan ribu orang dari ancaman tsunami. Banyak jalan pesisir, pelabuhan nelayan, dan kawasan permukiman yang dulunya hancur kini jauh lebih terlindungi, sehingga risiko kerusakan hebat saat gelombang besar menerjang dapat diminimalkan. Meskipun tidak dapat menghentikan setiap jenis tsunami, penghalang sepanjang 400 km ini dianggap sebagai garis pertahanan terakhir Jepang, memberikan kepercayaan diri yang lebih besar dalam menghadapi salah satu ancaman alam paling mengerikan di bumi. Apa pendapat Anda? Apakah tembok penahan ombak raksasa ini cukup efektif untuk menahan tsunami? Jangan ragu untuk berbagi pendapat di kolom komentar. Kami telah mengumpulkan pengetahuan dari berbagai sumber, dan jika ada yang perlu dikoreksi, silakan beritahu kami. Tapi tunggu, jangan pergi dulu. Teknologi konstruksi terowongan bawah laut Jepang pasti akan membuat Anda takjub. Dalam lingkungan yang benar-benar terisolasi, di bawah tekanan ekstrim, serta dengan kondisi geologis yang tidak menentu, penyelesaian terowongan ini merupakan bukti nyata kemampuan teknik Jepang dan tekad yang tak tergoyahkan dalam menghadapi kekuatan laut. Di era modern, terowongan bawah laut sangat penting bagi infrastruktur transportasi, dan Jepang termasuk salah satu negara terdepan dalam teknologi ini. Berkat terowongan bawah laut ini, perjalanan antar wilayah pesisir Jepang menjadi lebih cepat, lebih aman, dan tidak lagi bergantung pada kondisi cuaca, sekaligus menjaga kelancaran arus barang dan orang di kota-kota pelabuhan yang sibuk. Terowongan-terowongan ini telah menjadi jalur ekonomi vital, meningkatkan daya saing Jepang, dan membuka peluang baru untuk pembangunan. Namun, pembangunan terowongan bawah laut memerlukan persiapan yang cermat, survei geologi yang mendetail, serta ketelitian desain yang hampir sempurna untuk memastikan keamanan dan kelayakan di bawah tekanan ekstrim lingkungan dasar laut. Fase pertama dimulai dengan survei dasar laut yang komprehensif. Para insinyur mempelajari topografi bawah permukaan laut, mengumpulkan sampel tanah, dan menganalisis lapisan batuan untuk menentukan struktur geologi, stabilitas daya dukung dasar laut, dan potensi bahaya yang dapat memengaruhi konstruksi. Selain itu, pertimbangan lingkungan menjadi prioritas dalam perencanaan dan desain. Tim proyek harus menilai potensi dampak terowongan terhadap ekosistem laut, memastikan bahwa spesies terlindungi dan habitat alami terganggu seminimal mungkin. Untuk mencapai hal ini, langkah-langkah mitigasi kebisingan selama konstruksi diterapkan, dan struktur terumbu buatan bahkan dipasang untuk menciptakan habitat baru bagi kehidupan laut. Setelah survei selesai, tahap konstruksi dimulai. Metode tabung terendam adalah salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk membangun terowongan bawah laut. Proses ini dimulai dengan pembuatan segmen beton bertulang berukuran besar di darat. Setiap segmen standar memiliki panjang sekitar 217 meter dan berat lebih dari 73.000 ton. Diproduksi dengan presisi tinggi untuk memastikan keselarasan yang sempurna dan penyegelan kedap air setelah terendam. Di dalam setiap segmen, terdapat beberapa kompartemen yang dirancang untuk fungsi spesifik. 2 ruang utama untuk jalur jalan raya, 1 untuk jalur kereta api, dan koridor layanan lainnya yang ditujukan untuk pemeliharaan dan inspeksi di masa depan. Setelah bagian-bagian tersebut selesai, segmen-segmen itu diangkut ke laut dan diturunkan dengan hati-hati ke posisi yang telah dikeruk sebelumnya di dasar laut, menggunakan ponton terapung dan derek khusus. Setiap segmen kemudian disambungkan secara berurutan untuk membentuk terowongan kontinu dengan panjang yang diperlukan. Tahap yang paling krusial dari metode ini terletak pada sambungan antar bagian. Jika segel tidak ditangani dengan benar, masuknya air laut dapat menjadi resiko serius. Untuk mencegah hal ini, gasket karet disisipkan di antara segmen-segmen untuk memastikan kedap air, sementara lapisan pasir dan kerikil ditempatkan di atas dan di sekitar terowongan untuk mencegah daya apung yang disebabkan oleh tekanan air.
Hanya setelah sambungan terkunci dan stabil dengan aman, sekat ujung sementara akan dilepas, mengubah masing-masing tabung menjadi terowongan kedap air yang utuh. Namun teknik ini hanya cocok untuk daerah dengan dasar laut yang stabil dan arus air yang tenang. Dalam lingkungan yang mengalami turbulensi kuat atau medan bawah laut yang kompleks, metode tabung terendam menjadi tidak praktis akibat tantangan dalam penambatan dan menjaga integritas kedap air. Setelah konstruksi selesai, fase penting berikutnya adalah inspeksi keselamatan dan penilaian operasional. Dalam banyak proyek modern, baik terowongan bawah laut maupun terowongan di bawah tanah dirancang dengan 2 tingkat, secara efektif menggandakan kapasitas lalu lintas tanpa harus memperluas luas bangunan. Pengemudi dapat mempertahankan kecepatan stabil sekitar 60 km per jam, sementara pintu keluar darurat tersedia setiap 200 meter. Setelah struktur sepenuhnya dibangun, para insinyur melakukan serangkaian pengujian ketat. Pengujian ini mencakup integritas kedap air, ketahanan terhadap tekanan, keselamatan kebakaran, kinerja pemanasan dan ventilasi, serta stabilitas struktural secara keseluruhan. Namun, perjalanan sebuah terowongan bawah laut tidak berakhir begitu terowongan tersebut dibuka. Perawatanlah yang benar-benar menentukan umur panjang dan keamanannya. Tim teknis khusus melakukan inspeksi rutin terhadap lapisan beton, membran kedap air, rangka penyangga, dan sistem drainase untuk memastikan tidak terjadi deformasi atau keretakan seiring berjalannya waktu. Ratusan sensor yang dipasang di sepanjang terowongan terus memantau tekanan, suhu, kelembapan, dan getaran, mengirimkan data secara real-time ke ruang kendali pusat. Di sana, para insinyur dapat mendeteksi bahkan tanda-tanda awal kelelahan struktural. Secara paralel, pembersihan dan pembuangan sedimen dilakukan secara berkala menggunakan kendaraan khusus yang dilengkapi dengan pancaran air bertekanan tinggi dan sistem penyedotan. Ini bertujuan untuk menjaga lantai terowongan tetap bersih dan mencegah penyumbatan. Melalui kombinasi teknologi sensor canggih dan rutinitas perawatan manual yang presisi, terowongan bawah laut saat ini dapat beroperasi dengan aman, efisien, dan berkelanjutan selama beberapa dekade. Struktur ini mampu bertahan dalam lingkungan keras di kedalaman laut, sekaligus menjadi bukti ketahanan rekayasa manusia. Anda kini telah mempelajari bagaimana Jepang membangun beberapa megastruktur yang paling mengesankan di sepanjang pantai. Dari tembok penahan tsunami yang megah hingga terowongan bawah laut yang dalam, proyek-proyek ini tidak hanya mencerminkan kemajuan teknik Jepang, tetapi juga menggambarkan ketahanan suatu bangsa yang selalu bangkit setelah bencana. Nantikan video-video selanjutnya saat kami terus menjelajahi proyek-proyek megastruktur luar biasa dari seluruh dunia.